Assalamualaikum. Bayangin lo udah kerja puluhan tahun, rumah impian udah kebeli, keluargamu bahagia, hidup kelihatan aman. Tiba-tiba lo dipecat men. Semua yang kau bangun pelan-pelan runtuh seketika. Di titik putus asa itu, pilihan yang kepikiran justru ngilangin saingan biar ada kesempatan kerja buat kau sendiri. Kedengarannya gila, tapi itulah inti dari film No Other Choice. Karya terbaru dari Park Chan-wook yang ngaduk-ngaduk satir sosial, dark humor, thriller yang jadi tontonannya bikin lo ngakak, getir sekaligus ngeri banget. I highly recommend this movie. Buruan ditonton sebelum ngilang nih film. Cerita berpusat pada Mansu, karyawan pabrik kertas yang loyal banget nih orang. 25 tahun kerja, tapi tetap kena PHK gara-gara restrukturisasi. Dari situ hidupnya terjun bebas tuh. Susah cari kerja baru, persaingan brutal, dan egonya yang nggak sanggup buat pindah profesi. Udah kepalang cinta sama kerjaan dia sebelumnya. Daripada untuk beradaptasi lagi, ya dia malah ngambil jalan yang cukup ekstrim. Bukan cukup lagi, dan ini sangat ekstrim. Ngebunuh saingan biar jadi kandidat tunggal yang dianggap layak diterima kerja. Edan kau emang. Yang bikin makin ironis, semua itu bukan demi nyelamatin keluarganya dari kelaparan, tapi semata-mata biar status sosialnya yang nggak jatuh. Nah, Park Chan-wook nyindir keras tentang identitas diri seseorang yang terlalu lekat lah sama diri dia, yang sama gaji, sama jabatan. Intinya dua hal tadi adalah prioritas hidup kau di dunia kerja. So, di film ini kalian akan melihat kritik sosial tentang kapitalisme yang dikemas dengan dark humor, absurdnya, kekonyolannya, tapi tetap nyambung sama realita kerja zaman sekarang yang makin gila dan kayaknya pindah negara aja deh. Nggak tahu juga pindah negara bagus apa enggak. Lee Byung-hun, kalau ini orang nggak ada, film ini tuh nggak ada gravitasi men. Ya, apa yang mau kau pijak, karena dialah pusatnya. Dia mainin karakter Mansu dengan detail yang bikin penonton campur aduk. Kadang kelihatan rapuh sampai bikin kasihan, tapi beberapa detik kemudian tindakannya bikin muak. Pengen kau tampol tuh orang. Kontras itu yang bikin karakternya berasa nyata. Kadang kayak cermin sisi gelap ambisi manusia. Chemistry dia sama Son Ye Jin juga jadi penguat film ini. Son Ye Jin ngasih energi yang hangat kayak jangkar yang nahan cerita biar nggak kelewat suram. Apalagi di momen keluarganya masih berusaha kelihatan utuh meski ya hidupnya udah kacau balau. Kekuatan film ini nggak berhenti di dua utama tadi. Anak-anaknya si Mansu digambarin polos emang, tapi justru jadi saksi hancurnya kepala keluarga mereka. Itu bikin tragedi ini makin ngena. Karena perspektif anak-anak bikin kita sadar dampaknya emang luar biasa sekali untuk mereka. Karakter-karakter lain seperti rekan kerja sampai tetangga itu dikasih detail yang cukup buat ninggalin kesan. Dan hasilnya gak ada yang berasa jadi karakter tempelan doang. Di film ini apapun yang ditampilkan mereka kerasa hidup meski cerita dasarnya absurd. Dari sisi teknis, Park Chan-wook itu emang nggak pernah main-main. Sinematografinya rapih, pakai banget. Transisi antar adegan unik. Pemilihan color grading yang punya perspektif sendiri, punya makna di dalamnya. Rumah brutalisnya si Mansu, greenhouse tempat dia bengong, sampai jadi simbol rapuhnya sebuah status sosial. Editingnya tajam, durasi yang 2 jam lebih terasa padat dan nggak pernah ngebosenin. Even ini film jadi 3 jam, nggak ada masalah. Musiknya brilian. Kadang lo ngira itu mungkin cuma soundtrack, ternyata cuma suara alat musik selo anaknya gitu. Atau mungkin audio random yang terdengar tiba-tiba. Pemilihan musik kayak gini bikin ketegangannya naik turun gak ketebak. Adegan pembunuhan pertama misalnya, musiknya sengaja dibuat terlalu keras sampai bikin penonton gak nyaman. Dan dari situ lahirlah dark comedy khasnya si Park Chan-wook. Disturbing tapi ngakak kecut. Kok bayangin, gila. Kau tonton lah film ini, serius. Hal yang paling menonjol dari film No Other Choice adalah gimana Park Chan-wook berani main di wilayah dark humor. Banyak adegan yang kalau dipikir-pikir secara teknis sadis banget. Dari adegan ngebunuh saingan, darah yang muncrat, sampai trik manipulasi biar bisa naik jabatan. Tapi justru ditampilin kayak komedi slapstick. Penonton bisa ngakak karena timingnya lucu, tapi beberapa detik kemudian sadar, wah anjir, itu brutal men, kenapa harus diketawain?
Sensasi tarik ulur antara ketawa dan ngeri itulah yang bikin film ini jadi pengalaman yang sangat unik. Rasanya kayak Park Chan-wook sengaja ngajak penonton buat, oke nggak apa-apa, kok ketawa aja dulu. Terus mikirnya belakangan, biar impact kritiknya makin nempel. Dan dibalik semua itu, Park Chan-wook tetap fokus nunjukin kritik sosial yang tajam di film ini. Filmnya bukan kisah tentang orang miskin yang terdesak demi makan, tapi tentang orang kelas menengah atas yang udah nyaman hidupnya, terus rela jadi monster cuma biar nggak turun kelas sosialnya. Aku nggak mau dibilang orang miskin, gitu intinya. Ironi ini yang bikin filmnya jadi makin relevan. Dan lewat karakter Mansu, kita bisa lihat jelas gimana sistem kapitalis ngerusak identitas manusia. Pekerjaan, jabatan, itu cuma sekedar penghasilan, tapi udah ditolak ukur sama harga diri. Semakin tinggi jabatan kau, semakin tinggi pendapatan kau, itulah harga dirimu, ya kan? Dan Park Chan-wook itu seakan mau bilang, bahkan orang yang kelihatan sukses aja bisa hancur, Wak, kalau egonya tersinggung dan posisinya terancam. Begitulah. Dan kritiknya emang sangat pedas. Ini relate bahkan sama kondisi kita di Indonesia. Dan dibalut dengan humor yang absurd, pesannya nggak terasa menggurui, malah justru lebih kena karena bikin penonton sadar sambil ya ini relate. Kita tuh ketawa karena emang begitu faktanya. Sebagai tontonan, film No Other Choice lengkap pakai banget. Ada tegangnya, ada lucunya, ngerinya juga ada, sekaligus bikin mikir panjang. Buat penggemar karya-karya Park Chan-wook, ini bisa disebut karya paling gokil setelah Decision to Live. Semua ciri khasnya muncul. Visualnya cantik tapi nyindir, ceritanya absurd tapi nyambungnya ke realita. Sampai editing transisi yang detail banget. Dan buat kalian yang baru kenal si orang ini, Park Chan-wook ini, inilah perkenalan yang gila tapi pas. Mungkin dengan film ini, kalian akan penasaran nonton karya-karya dia yang lain. Karena langsung dikasih gambaran betapa twisted tapi cerdas cara dia bikin cerita. Dan buat kalian yang mungkin maju mundur untuk nonton film ini di bioskop, please jangan disia-siain kesempatan ini. Film-film baru bakal muncul terus dan film ini bisa aja tersingkir. Kesimpulan, No Other Choice bukan cuma thriller atau dark comedy, tapi juga refleksi tentang kerasnya dunia kerja yang bisa bikin orang kehilangan arah. Dengan acting yang luar biasa dari Lee Byung-hun, chemistry keluarga mereka yang pedih banget sebenarnya, dan arahan dari seorang Park Chan-wook yang visioner, detail, sekaligus brilian. Film ini adalah film yang penting, rilisan Korea yang paling layak ditonton dan wajib kau tonton di tahun ini sebelum filmnya dihempaskan dengan film-film baru yang akan muncul minggu depan. So, memang ada bagian disturbing, tapi aku yakin kalian pasti menikmati filmnya, dan ini adalah pengalaman nonton yang luar biasa menurutku. Nilainya? Sempurna. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita sama-sama tahu seperti apa pendapat kalian mengenai film No Other Choice. Subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.